center seperti di Wisma Atlet. Saya sapa, terima kasih Prof. Arief, nanti akan lebih banyak lagi disampaikan pada waktu penutupan. Sapa Dr. Insinyur Trijoko MSc, dosen Undip yang akan menyampaikan materinya. Mohon kiranya waktunya bisa tepat waktu 15 menit karena kita akan selesaikan pada jam 12. Waktu silakan Pak Joko. Kenapa Pak Trijoko duluan? Karena tadi ada permintaan bahwa Pak Prof. Edi ada kegiatan sebentar dan dipersilakan Pak Trijoko. Silakan. Terima kasih Pak Heri Purwanto dan Pak Ketum Akli, Prof. Arief Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sapa dulu 986 sanitarian seluruh Indonesia. Ini adalah suatu kebanggaan luar biasa bisa berkumpul di dunia maya. Ini masuk muri Prof. Arief. Bisa masuk muri ini. Baik, saya akan menyampaikan judulnya adalah optimalisasi upaya preventif melalui sanitasi lingkungan. Kalau kita lihat judulnya, maka kita harapkan bahwa apa yang kita lakukan di sanitasi lingkungan itu dapat menggunakan secara efektif dan menghasilkan secara maksimal. Sebenarnya sanitasi lingkungan itu mempunyai suatu ruang dan sistem. Kalau kita lihat tugasnya, maka dia adalah untuk mencegah suatu kejadian, suatu penyakit. Dan ini dilakukan dengan cara mempertahankan kondisi lingkungan. Kalau kita perhatikan ada 5 memang, yaitu adalah untuk air bersih, kemudian juga air limbah, makanan, udara yang bersih, dan rumah. Namun kelima ini sesungguhnya sesuatu hal yang mungkin butuh suatu effort yang luar biasa, karena tadi saya katakan adalah suatu sistem, jadi butuh suatu melaksanakan fungsi dasar manajemen, mulai dari plan, doing, monitoring, evaluasi, dan kemudian upaya-upaya perbaikan. Tadi Prof. Arief sudah menyampaikan, kalau kita lihat sebenarnya salah sederhana bahwa fungsi dalam upaya kesehatan sanitasi lingkungan itu dapat dilakukan melalui suatu kegiatan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian, dan ini harus memenuhi standar baku kesehatan lingkungan. Saya kira kalau standar baku mutu sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga disebutkan dalam PP 66 tahun 2014, ini menempatkan pada 4 ruangnya, yaitu tempat kerja, fasilitas umum, tempat kerja, dan permukiman. Saya kira kita mesti harus evaluasi diri kita semua dengan tanggung jawab ini, dan butuh keseriusan terutama dikaitkan dengan saat pandemi ini, tentu banyak hal yang berkaitan dengan resiko terhadap kesehatan masyarakat. Nah, dikaitkan dengan disinfeksi, tidak terlepas bahwa kegiatan upaya sanitasi lingkungan ini ada salah satu bentuk kegiatan untuk menapis suatu mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit, apalagi di saat pandemik ini. Epidemik saja sudah butuh effort yang kuat, apalagi kondisi pandemik yang global. Memang ada beberapa cara, baik secara fisik maupun kimia, kita dapat menggunakan ultraviolet dan juga sinar matahari. Kemudian yang lebih kita kenal saat ini adalah dengan cara menggunakan bahan kimia. Nah, tentu kita mesti harus bijak bahwa melakukan upaya sanitasi lingkungan pada 4 ruang ini, dan ini tidak kecil. Kalau kita fasilitas umum transportasi saja ada udara, ada darat, dan ini butuh suatu penerapan fungsi dasar manajemen. Dan kita harus bijak itu karena ada kriteria disinfeksi. Tentu ya kemarin pengalaman yang cukup memberikan suatu daya tolak ya, bahwa kita melakukan disinfeksi pada tubuh manusia dengan disemprot. Dan ini kalau kita lihat kriteria ini, maka tidak boleh
membahayakan bagi hewan dan manusia. Terlebih lagi dikatakan ada target tidak berbau, kemudian dan larutan itu stabil. Saya kira ini pedoman ini sudah banyak dikeluarkan di tingkat kementerian teknis, baik di Kementerian Kesehatan, bahkan juga sampai kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meneruskan pada tingkat di kelurahan, bahkan di RT RW. Nah, kalau kita bicara dengan virus COVID-19 ini pada ukuran sekitar mungkin 50 sampai 100 nanometer. Kalau 1 nanometer itu 10 partin 9 meter, maka ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tentu ini sangat berbahaya kalau kemudian kita ketahui bahwa dia bisa bertahan di tempat kering, bisa di tempat logam hingga sampai 8 jam, apalagi ini kalau di tempat air, maka hanya disinfeksi dan juga mungkin pakai filtration, nanofiltration, itu baru bisa kita tapis. Baik, tentu kita harus juga secara strategis, sifat daripada kelemahan ini harus kita manfaatkan secara baik, secara optimum, tidak boleh berlebihan, dan tepat sasaran. Memang kita sering melihat juga menyemprot pakai begitu sampai ke jalan raya. Menurut saya ini buang-buang larutannya. Kita memang belum tahu bahwa mereka bisa COVID ini, apakah memang bisa berada di media aspal, maupun juga kadang di tanaman disemprot juga. Nah, ini memang butuh suatu kajian secara terus-menerus sehingga kita tahu musuh kita itu di mana tempatnya dan kita gunakan seoptimal mungkin terhadap disinfeksi yang kita siapkan dan kita laksanakan. Nah, ini beberapa jenis saya kira kita bisa download lah secara detail dan cara penggunanya. Memang kunci dasarnya adalah memilih jenisnya, kemudian daya sifat rusaknya kepada suatu mikroorganisme, termasuk adalah kata kuncinya konsentrasinya. Mungkin kita kadang bingung karena menggunakan kata konsentrasi 1-2%, kemudian ada miligram per liter. Kalau ini tidak biasa, maka itu akan menghasilkan suatu kelalaian, salah di dalam ukurannya. Berikutnya adalah, nah ini yang sering dilakukan sekarang saat di pandemi COVID, karena kita tahu kalau orang bersalaman saja, kemudian bertemu pada kerumunan, kemudian di media, maka pada permukaan yang sering disentuh disebut sebagai tempat-tempat perpindahan virus COVID-19 ini. Maka kita juga harus melakukan secara strategi yang matang agar perjalanan manusia ini dalam suatu kegiatannya dekat dengan kehadiran COVID, disinfeksi harus kena pada sasaran-sasaran yang tepat. Ya, dalam contoh di sini adalah yang dilakukan oleh masyarakat, bisa jadi di gagang pintu kalau kita bertamu, karena OTG kita orang tanpa gejala ini kita tidak ketahui bahwa dia ternyata membawa virus. Kemudian ya tentu kita secara bijak bahwa penggunaan APD saat kita melakukan disinfeksi pada bidang permukaan itu harus ya dilengkapi dengan baik seksama supaya material bahan tersebut tidak akan memberikan risiko kepada iritasi pada tubuh kita. Termasuk juga penggunaan APD yang tadi Pak Direktur Kesehatan Lingkungan sudah menyampaikan juga informasi bahwa penggunaan APD yang sudah sekali pakai dan mungkin harus dilakukan pemusnahan, dipisahkan, diguning, sehingga tidak memungkinkan digunakan kembali. Nah, ini beberapa hal yang mungkin ini gampang kalau kita lihat bahwa dilarang kita melakukan suatu disinfeksi kalau tidak menggunakan APD. Kita bisa buktikan pada korosi benda logam di Grendel yang terlihat pada gambar ini adalah suatu contoh teman kita melakukan penyemprotan disinfeksi ternyata dalam 2-3 hari melepuh, artinya korosi pada bidang permukaannya. Nah ini kalau kemudian ke tubuh kita tentu akan memberikan iritasi dan sangat membahayakan.
Beberapa di antaranya juga kita tidak tertib, harus tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, fokus pada proses disinfeksi. Nah, ini yang kalau kita lihat pada jalan raya, kemudian aspal juga disemprot, ini ya mungkin meniru di Wuhan ya, Wuhan mungkin anggapannya waktu itu juga informasi bahwa virus ini juga dapat berterbangan di udara, yang kemudian dibantah oleh WHO bahwa itu tidak dalam bentuk airborne disease. Kemudian yang lain kita mesti harus tertib bahwa ciri-ciri dari hadirnya atau bertahannya COVID-19 pada media permukaan ini harus ditermati dengan baik, dan ini sudah ada di dalam pedoman yang sudah dikeluarkan di Kementerian Teknis saat sekarang. Ini barangkali kita sering memang melihat kalau cleaning service membersihkan pada sarana-sarana di hotel, dan ini ternyata sekarang harus efektif, harus secara luas pada sarana-sarana yang bersifat umum, apalagi yang berhubungan dengan sentuhan banyak masyarakat atau manusia kepada alat yang kita gunakan. Nah, memang gambar ini saya tampilkan adalah suatu posisi dari disinfeksi berada pada ujung dari suatu proses pengolahan air minum yang sebelum digunakan oleh masyarakat. Tetapi barangkali preklorinasi akan bisa ditempatkan di awal untuk mengurangi suatu kandungan atau nutrisi bagi COVID-19 bila mana air baku kita tercemar dalam kegiatan lain yang kemudian raw water kita menjadi hadir COVID-19 ini. Dan buat saya bahwa pengolahan air minum ini tidak hanya berkapasitas besar seperti di PDAM, salah kota, tetapi juga PAMSIMAS ataupun di desa-desa dalam bentuk penyediaan air minum berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya pada bidang permukaan, tetapi kita harus menengok atau menyiapkan diri kita, seorang sanitarian, menyentuh kepada keamanan terhadap instalasi pengolahan air minum yang akan digunakan oleh masyarakat. Memang masih kita menunggu beberapa riset yang terkait dengan hadirnya COVID-19 di air. Termasuk juga di air limbah. Tadi sudah sempat disampaikan ada beberapa pertanyaan mengenai mikroorganisme apa saja di air limbah yang tentu sekarang dengan hadirnya COVID-19 kita mesti harus suatu upaya pencegahan yang hati-hati, tidak hanya kepada sistem yang terpasang, pada hasil akhirnya juga kepada pegawainya atau sanitarian yang melakukan suatu pengawasan maupun juga melakukan pelaksanaan secara langsung. Nah, apalagi kita di dalam pengolahan sampah, mungkin kita dapat manfaat terhadap kebersihan di lingkungan kita, tetapi teman-teman kita yang melakukan kegiatan pengolahan sampah, apalagi bahwa 3R itu harus dilakukan untuk mengurangi biaya di tempat pemrosesan akhir di TPA. Jadi saya kira tidak hanya APD, tetapi apa yang bisa kita perbuat dengan disinfeksi. Kebocoran-kebocoran kepada material yang digunakan yang oleh manusia, terus kemudian mengandung virus COVID-19, maka ini juga mesti harus menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan memang sudah ada edaran berkaitan dengan tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 56 tahun 2015. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, maka rumah sakit saja 2.820, dan ini kemudian naik secara tajam kalau tadi Pak Direktur menyampaikan 14,3 kilogram per orang per hari. Itu jumlah yang besar sekali. Kalau kita lihat pada domestik sebenarnya adalah